Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Istifarin dengan NIM 070405210095. Saya dari kelompok 14 dengan judul materi yaitu metode penyusunan kitab hadis pada awal keempat dan kelima, dengan dosen pengampu Bapak dosen Athoillah Umar MA. Di sini terdapat dua topik pembahasan yang akan saya bahas selanjutnya. Yang pertama, tahap keempat, yaitu penyusunan kitab-kitab Indu Ulumul Hadis dan penyebarannya. Dan yang kedua, tahap kelima, yaitu kematangan dan kesempurnaan Ulumul Hadis. Tahap keempat. Tahap ini bermula pada pertengahan abad keempat dan berakhir pada awal abad ketujuh. Para ulama periode ini menekuni dan mendalami kitab-kitab yang telah disusun oleh para ulama sebelumnya, yang notabene perintis dalam pembukuan hadis dan ilmu hadis. Ketika pada abad sebelumnya, para ulama tidak membukukan hadis dan tidak menyaringnya. Pada periode ini, ulama-ulama ahli hadis membukukan hadis tetapi tidak menyaringnya, sehingga semuanya baik perkataan sahabat dan para tabi'in dimasukkan di dalamnya. Oleh karena itu, timbul gerakan yang mencoba memperbaiki kekurangan gerakan musnad yang muncul secara simulan dan bertujuan menghimpun hadis-hadis sahih semata, seperti Sahih Al-Bukhari oleh Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari, Sunan At-Tirmidzi oleh Muhammad bin Isa Al-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i oleh Ahmad bin Shu'aib Al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah oleh Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, dan Sunan Ad-Darimi oleh Abdullah bin Abdurrahman Al-Darimi. Terdapat perbedaan antara kitab sahih dan kitab sunan. Pertama, kitab sahih seperti Sahih Al-Bukhari mencakup seluruh aspek, sementara kitab sunan seperti Sunan An-Nasa'i hanya mencakup persoalan hukum saja. Kedua, kitab sahih hanya memuat hadis-hadis yang autentik atau sahih, sedangkan kitab sunan berisi tidak hanya hadis sahih, tetapi juga hadis dhaif demi kepentingan hukum. Bukhari adalah pendiri gerakan sahih dan orang pertama yang menyusun kitab hadis. Di usianya yang ke-16, ia telah menghafal beberapa buku karya para ulama, seperti Ibnu Al-Mubarak dan Waqi'. Ia tidak hanya menghafal hadis dan karya ulama, tetapi juga mempelajari biografi seluruh periwayat atau rijalul hadis. Ketidakpedulian para ahli hadis akan pemahaman hadis atau fiqh al-hadis serta ketersebarannya hadis-hadis dhaif dan maudhu membuat Bukhari tergerak untuk menyusun sebuah koleksi hadis yang hanya berisi hadis sahih. Bukhari lalu menyusun Al-Jami' Al-Sahih yang ia seleksi dari 600.000 hadis. Ia tidak memasukkan hadis kecuali yang benar-benar bersumber dari Nabi. Hal ini sesuai dengan nama kitab tersebut, yakni Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berarti penghimpun hadis sahih yang musnad yang diringkas dari persoalan-persoalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnahnya, dan hari-hari peperangannya. Ulama lain yang menyusun kitab hadis dalam bentuk sahih adalah Muslim bin Al-Hajjaj. Ia menyusun kitab itu setelah menyeleksi 300.000 hadis. Kemudian ia menyempurnakan dan merevisi kembali selama 15 tahun. Kitab itu lalu dinamakan Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar min Sunan bin Naqli Al-Adl an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, dalam periode ini dijumpai kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama dalam menyusun kitab-kitab sejenis pada periode berikutnya, seperti Al-Muhaddits Al-Fasil Baina Al-Rawi wa Al-Wa'i karya Al-Qadi Abu Muhammad Ar-Ramah Hurmuzi Al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad. Yang kedua, Al-Kifayah fi Ibni Ar-Riwayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi Abu Bakar bin Ahmad bin Ali. Yang ketiga, Al-Ilm fi Ulum Ar-Riwayat wa As-Sima karya Qadi Ayyad bin Musa Al-Yahsubi. Dalam tahap ini, banyak ulama yang menyusun kitab-kitab yang mencakup seluruh jenis hadis.
sehingga penyusunan kitab tentang ulumul hadis pun berkembang pesat, seperti Ma'rifat Ulumul Al-Hadis karya Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi, yang kedua Al-Mustakhraj karya Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Isfahani, yang ketiga Ma la yasa'u Al-Muhaddits Jahluhu karya Al-Miyanji Abu Hafs Umar bin Abdul Majid. Selanjutnya pada tahap kelima. Tahap ini bermula pada abad ke-7 dan berakhir pada abad ke-10. Pada periode ini sebelumnya dilakukan pembukuan tanpa adanya penyaringan. Hal itu yang menyebabkan banyak munculnya hadis-hadis palsu. Maka pada periode ini, yaitu pada tahap kelima, para ulama lebih berhati-hati lagi dalam membukukan hadis yang nanti akan muncul ilmu baru yakni berupa isnad hadis. Para ulama dalam mentasyihkan hadis dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang rijalul hadis, tanggal lahir dan wafat para perawi, supaya dapat diketahui apakah ia bertemu dengan orang yang ia riwayatkan hadisnya atau tidak. Imam Malik sebagai figur yang paling terkenal dalam periode ini dengan kitabnya Al-Muwatta memberikan kontribusi yang begitu besar dalam pembukuan hadis pada masa ini. Upaya dari Imam Malik dalam pembukukan hadis pada masa ini dengan penuh kehati-hatian dan semangat keilmuan sehingga terdapat hadis-hadis mauquf, marfu' dan maktu. Pada periode berikutnya, pada masa kelima, gerakan pembukuan hadis lebih ketat lagi dibandingkan pada masa keempat. Pada periode ini, para ulama sangat teliti dalam membukukan hadis, seperti contohnya Imam Al-Bukhari yang mempunyai dua keistimewaan, yakni berupa hafalan yang nyaris tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis dan kepiawaiannya dalam meneliti keadaan perawi-perawi. Pada masa ini pula munculnya ilmu-ilmu baru dalam bidang ilmu hadis seperti mustalahul hadis. Dalam ilmu ini juga dijelaskan beberapa tingkatan para ulama hadis yang bisa meriwayatkan hadis, antara lain Amirul Mukminin fi al-Hadis, Al-Hakim, Al-Hujjah, Al-Hafiz, Al-Muhaddits, dan Al-Musnid. Seperti yang kita ketahui di samping, memisahkan hadis dari fatwa-fatwa para sahabat dan tabi'in atau yang sahih dan dhaif, para ulama seperti Imam Bukhari memberikan pula kesungguhan yang mengagumkan untuk menyusun kaidah hadis, usul-usulnya, syarat-syaratnya, dan juga menentukan hadis maudhu. Pelopor pembaruan dalam pembukuan ilmu ini adalah Al-Imam Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Hafiz Al-Usuli Abu Amr Utsman bin As-Salah dan kitab Ulumul Hadis yang sangat masyhur. Kitab tersebut memiliki sejumlah keistimewaan sebagai berikut. Yang pertama, kemampuannya menarik kesimpulan yang sangat baik, pendapat dan kaidah yang dikemukakan para ulama. Yang kedua, memberi batasan terhadap definisi-definisi yang ada sambil terhadap menguraikannya, juga menjelaskan definisi yang belum pernah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, mengomentari pendapat para ulama berdasarkan hasil penelitian dan ijtihad penyusunnya. Di antara kitab-kitab penting yang disusun pada tahap ini setelah Ulumul Hadis karya Ibnu Salah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Irsyad karya Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Yang kedua, At-Tabsirah wa Al-Tazlatah, kitab yang disusun dalam bentuk syair sebanyak 1000 bait karya Al-Hafiz Abdurrahman bin Al-Husain Al-Iraq. Yang ketiga, Al-Ifsah ala Nukat Ibnu Al-Salah, kitab syarah Ulumul Hadis disusun oleh Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani. Yang keempat, Fathu Al-Mughith Syarah Al-Fiyah Al-Iraqi fi Ilm Al-Hadis karya Al-Hafiz Syamsuddin Muhammad Asy-Syaqawi. Yang kelima, Tadrib Ar-Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi karya Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman Asy-Syuyuti. Yang keenam, Nukhbat Al-Fikr dan syarahnya Nuzhat Al-Nadhar, keduanya karya Al-Hafiz Ibnu Hajar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Para ulama pada periode keempat menekuni dan mendalami kitab-kitab yang telah
disusun oleh para ulama sebelumnya yang notabene perintis dalam pembukuan hadis dan ilmu hadis. Kemudian mereka menghimpun keterangan-keterangan yang berserakan dan melengkapinya dengan berlandaskan keterangan-keterangan ulama lain yang diriwayatkan dengan sanad yang sampai pada pembicaranya, sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Lalu, keterangan-keterangan itu diberi komentar dan digali hukumnya. Pada periode ini, ulama-ulama ahli hadis membukukan hadis tetapi tidak menyaringnya, sehingga semuanya baik perkataan sahabat dan para tabi'in dimasukkan di dalamnya. Dan pada tahap kelima, pembukuan ulumul hadis mencapai tingkat kesempurnaannya dengan ditulisnya sejumlah kitab mencapai tingkat seluruh cabang ilmu hadis. Pada periode ini, para ulama sangat teliti dalam membukukan hadis, seperti contohnya Imam Al-Bukhari yang mempunyai dua keistimewaan, yakni berupa hafalan yang nyaris tidak ada tandingannya dalam ilmu hadis dan kepiawaiannya dalam meneliti keadaan perawi-perawi yang nampak dalam kitab tarikhnya yang disusun untuk menerangkan keadaan para perawi hadis. Baik, itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan materi metode penyusunan kitab hadis pada awal keempat dan kelima. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan, karena kekurangan itu milik saya dan kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.